Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelum kita memulai acara ini akan dibuka sambutan dari perwakilan Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Asrofuddin SAG, saya persilahkan. Oke, itu dulu Pak. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu II CGP angkatan 11 yang kami banggakan, Bapak dan Ibu guru hebat ya, peserta diseminasi budaya positif. Terima kasih atas support dari Bapak Ibu semua. Aksi nyata budaya positif Ibu II bisa terlaksana berkat Bapak Ibu semua bisa menghadiri kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, Bu II kami ucapkan selamat atas pendidikan guru penggerak yang sudah mulai masuk ke modul berapa Bu II? Modul 2. Sudah masuk ke modul 2. Tidak terasa ya Bapak Ibu semua. Ternyata Bu II sudah masuk ke modul 2 dan sekarang sedang mengadakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu semua, kita sebagai pendidik, sebagai sentral untuk memperkenalkan kepada siswa bagaimana budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan baik. Karena sejatinya pendidikan itu adalah untuk mendidik siswa kita berkarakter. Karena tujuan utama dari pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Sedangkan berbicara tentang profil pelajar Pancasila adalah di dalamnya adalah karakter. Nah, dan karakter itu bisa terbentuk apabila di sekolahnya sudah terbiasa dilaksanakan nilai-nilai baik, keyakinan-keyakinan yang baik. Ketika keyakinan-keyakinan yang baik tersebut sudah dilaksanakan, baik itu oleh pendidiknya, oleh siswanya, bersama-sama di lingkungan sekolah, maka insya Allah akan menjadi sebuah budaya. Tetapi apabila pelaksanaannya masih 1-2 orang, bahkan kadang-kadang itu belum menjadi sebuah budaya. Mari kita belajar terkait dengan budaya positif ini sebagai bekal kita di sekolah untuk mempersiapkan siswa kita mengikuti pembelajaran yang pada akhirnya mereka siap hidup di masyarakat dengan punya karakter yang baik. Selamat belajar. Silakan Bu II untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif, apa yang seharusnya pendidik lakukan sehingga budaya positif bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Asrof atas dukungan dan partisipasinya pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai presentasi diskusinya, kita akan ice breaking dulu. Nah, oke, ice breakingnya adalah menjauh dan mendekat. Ada yang pernah dengar nggak ice breaking ini? Pernah dengar? Belum. Oke, instruksinya adalah nanti kita berhadapan-hadapan, ya, berpasangan. Ada yang ditangkap, ada yang menangkap. Nah, instruksi yang saya bacakan ini, ya Bapak Ibu, ya, instruksi yang saya bacakan ini adalah untuk yang menangkap. Ya, jadi nanti ada 2, diulangi lagi, direview lagi, ada 2 berpasangan, ya. Yang satu sebagai penangkap, yang satu sebagai yang ditangkap. Instruksi yang saya berikan ini adalah untuk yang menangkap, ya, gitu ya.
Yang ditangkapnya tugasnya adalah menghindar dari tangkapan, begitu ya. Oke, siap. Instruksinya adalah menjauh dan mendekat. Kalau saya bilang berhadapan, nanti berhadapan ya. Kalau saya bilang menjauh, menjauh. Menjauh lagi, menjauh. Mendekat, mendekat. Tangkap. Bisa? Kita coba. Silakan cari temannya masing-masing. Jangan, bukan dipeluk, ditangkap saja ini tangannya ya. Oke, berdiri semuanya. Siap. Oke, dikondisikan ya Bapak Ibu ya. Sudah ada belum pasangannya? Sudah. Sampingnya aja, yang sampingnya biar nggak ini, biar nggak jauh. Terlalu jauh, sampingnya aja gimana sampingnya? Nah, iya Teh Eli di sini Teh Eli. Nah, gitu. Biar akur ya, biar akur. Sudah, oke? Sudah siap Bapak Ibu? Bukan dipeluk tapi ditangkap. Silakan sweet Bapak Ibu, kalau yang menang yang menangkap. Sweet 1 kali aja. Up, sudah? Sudah, oke siap. Silakan tangannya. Bapak Ibu, instruksi selanjutnya ya. Silakan tangannya berhadapan-hadapan dengan posisi seperti ini. Ya, oke. Menjauh dulu ya. Masih gini dua-duanya gini. Oke, siap ya. Sudah ready Bapak Ibu? Instruksinya adalah untuk yang menangkap. Oke, siap. Siap ya. Nah, lihat Bu Nurul, boleh lihat sebelahnya. Oke, siap. Tuh Bu Linda ya. Nah, jadi di tengah direnggangkan tangannya. Nah, siap? Menghindar. Ya. Oke, siap. Lanjut ya. Instruksinya untuk yang menangkap. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Tangkap. Siapa yang berhasil ditangkap? Ada yang berhasil ditangkap? Wih, hebat, tepuk tangan dulu. Lagi. Boleh gantian. Kita lihat siapa yang tidak konsentrasi. Oke, siap. Menjauh. Mendekat. Menjauh lagi. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu hebat semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak Ibu kalau capek boleh minum dulu silakan ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas semangatnya. Padahal ini sudah menuju sore hari ya, tapi alhamdulillah semangatnya masih, powernya luar biasa. Sudah, Bapak Ibu silakan diminum dulu, istirahat dulu ya. Nah, tarik nafas, keluarkan. Dari hidung keluarnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, siap. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ya. Budaya positif. Nah, mendengar katanya saja sudah budaya dan positif. Artinya budaya itu adalah sebuah nilai-nilai ya. Nah, nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu nih ya, menurut pendapat Bapak Ibu apa sih itu budaya sekolah ya? Budaya sekolah itu adalah ya sekumpulan nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian yang dipraktekkan oleh seluruh warga sekolah secara terus-menerus. Jadi berulang-ulang terus secara kontinu ya Bapak Ibu ya, dan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama sehingga membentuk sebuah budaya ya, karena nilai-nilai tersebut selalu kontinu dilakukan terus-menerus begitu ya. Kenapa budaya sekolah itu penting? Karena tentunya akan menjadi apa Bapak Ibu? Ciri khas. Ciri khas, karakter dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Misalkan, SMK Palasama murid-muridnya teh pada someah, nah gitu. Bapak Ibu gurunya juga balalager, sabar, nah itu ya. Jadi itu luar biasa. Nah itu adalah salah satu nilai-nilai budaya yang
ada di sekolah kita, betul tidak Bapak Ibu? Betul, alhamdulillah. Oke ya. Menurut Bapak Ibu nih ya, saya ingin minta satu contoh budaya positif di sekolah kita itu apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Boleh tunjuk tangan? Apa Bu Lucy? Tadarus, betul. Jadi itu secara religius ya. Betul, kita sudah mempraktekkan bahwa setiap pagi kita ada tadarus Quran dulu dan itu secara kontinu kita lakukan ya Bapak Ibu ya, secara terus-menerus. Bahkan saat ini juga kita program terbaru kita adalah sholat zuhur berjamaah, itu luar biasa ya, Masya Allah gitu ya. Semoga terus bisa kontinu dilakukan agar tercipta budaya yang religius di sekolah kita ya, Masya Allah. Ya, tadi budaya positif yang sudah disebutkan oleh Bu Lucy. Nah, ya, kita perjelas lagi di sini bahwa budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan kita Bapak Ibu di sekolah yang ada di sekolah kita dan tentunya kita berpihak pada murid ya Bapak Ibu ya. Sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh rasa hormat ya kepada Bapak Ibu guru di sekolah dan kepada orang tua di rumah dan juga penuh rasa tanggung jawab begitu dari budaya positif di sekolah kita. Nah ini sebagian kecilnya yang terdokumentasi ya Bapak Ibu ya, ada 5S, betul tidak di sekolah kita nih? Senyum, salam, sapa, sopan, santun di sekolah kita. Ada yang kenal Bapak Ibu fotonya? Ada ya. Iya ya, jadi kalau mau masuk ada salam dulu ya. Kalau berpapasan dengan murid kita kasih sapa ya enggak? Sopan santun punten Bapak Ibu gitu ya. Lalu ada gotong royongnya tidak Bapak Ibu di sekolah kita? Ada ya, kayak kemarin nih acara apa bazar itu gotong royong. Lalu apalagi menanam pohon ya, itu penghijauan itu juga gotong royong, betul. Religiusnya ada tidak Bapak Ibu? Tadi sudah disebutkan jelas, setiap hari kita melakukan secara kontinu. Aduh ngering ya. Religi, betul ya. Nah Bapak Ibu, ini selayang pandang eksplorasi konsep yang mau kita jelaskan pada hari ini ya. Kita akan merubah paradigma kita nih Bapak Ibu ya. Yang tadinya perubahannya nih, kita akan merubah paradigma kita menjadi teori kontrol. Lalu kita akan mempelajari apa sih makna disiplin yang sebetulnya, lalu nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih ya. Lalu 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari itu tuh apa ya. Lalu hukuman, konsekuensi, restitusi, kita juga tidak lupa diajarkan di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita itu ada apa saja gitu ya. Lalu 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya, apa saja dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Baik Pak Ibu ya, sekarang satu dulu nih. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu apa sih? Pandangan kita ya. Jadi kita itu akan merubah pandangan kita menjadi yang lebih baru lah ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial. Apa tuh? Different bahasa Inggris. Artinya ada berbeda ya. Tentunya sistem pembelajaran diferensial itu diterapkan pada era abad 20 ini ya, karena memang kita melihat perkembangan zaman dan teknologi dan juga kita melihat siswa kita itu beragam, siswa kita unik ya. Jadi dengan karakter siswa, kemampuan siswa, dan minat bakat siswa, kita bisa menciptakan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka. Gitu ya. Jadi berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya ini profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak nih apa aja profil pelajar Pancasila? 1, beriman dan bertakwa. Boleh ada contekannya di sini Bapak Ibu ya. Lanjut lagi, ada bergotong royong, tadi kita sudah sebutkan, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Diharapkan dengan pandangan kita nih Bapak Ibu ya, yang melihat bahwa setiap individu itu berbeda-beda, cara pembelajarannya diharapkan ke 6 unsur pada profil pelajar Pancasila ini akan lebih maksimal begitu ya kepada siswa kita. Nah, ini ada miskonsep tentang teori kontrol, ini beberapa itu apa tuh? Pandangan yang kurang tepat ya, tidak sesuai begitu ya tentang teori kontrol. Di sini biasanya sebelum kita mempelajari ini nih ya, kita itu beranggapan kalau kita tuh bisa mengontrol murid. Ya, kita pengen murid itu jadi apa yang kita mau. Bener nggak? Ya, nilainya bagus, pintar, sopan, santun dan lain sebagainya. Ya. Lalu kita juga pengen
siswa itu menerima kritik kita. Ya, kalau kritik dari kita itu diharapkan membuat siswa merasa bersalah sehingga mereka itu mampu menguatkan karakter, intinya menjadi lebih baik karena kritik dan saran kita. Kita selalu memaksakan seperti itu, betul tidak? Betul ya. Lalu secara tidak sadar gitu ya. Lalu selanjutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal kita juga belum tentu penguatan positif tersebut ya efektif dan bermanfaat. Ya, tergantung situasi dari siswa tersebut. Tergantung juga dari kondisi psikologi siswa tersebut ya. Mungkin Bapak Ibu BK ya lebih tahu ya melihat dari psikologi siswa. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa seorang orang yang dewasa itu berhak memaksa, maksudnya bukan memaksa ya, tapi ini pendapat ibu loh, ibu lebih dewasa dari kamu loh, begitu ya. Nah, terkadang lebih berpengalaman loh gitu ya, jadi terkadang seperti itu ya, beberapa miskonsep tentang teori kontrol. Nah, lalu kita akan merubah nih Bapak Ibu pandangan kita ya, bahwa ternyata kebutuhan kita itu tidak semuanya sama. Berbeda-beda kebutuhan kita, apalagi siswa yang beragam dalam satu kelas itu kebutuhannya berbeda-beda. Kita harus menyadari hal itu dulu. Lalu semua orang terlihat hal yang sama. Nah, tadi ya sama sebetulnya. Jadi kita melihat pandangan seseorang itu sama, padahal sebetulnya berbeda-beda ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksakan tidak? Memaksakan. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Bagaimana sih pandangan dia? Lalu kita berusaha nih masuk ke dunianya dia, istilahnya begitu ya. Bagaimana bisa mengontrol orang tersebut tapi tidak memaksa, gitu. Mengarahkan sebetulnya ya. Karena hakikatnya kita adalah menuntun, bukan menuntut. Tah, betul, pinter. Bapak Ibu hebat, luar biasa. Lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu menjudge, wah dia itu melompat tembok. Padahal kita tuh tidak tahu kenapa dia lompat tembok ya gitu ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Tanya dulu Bapak Ibu apa tujuan kenapa siswa tersebut seperti itu. Lalu kita juga beranggapan orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, betul ya. Tadi saya bisa mengontrol orang lain padahal sebetulnya tidak bisa. Ya bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa kecuali diri kita sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika gagal membujuk kita memaksa, memberikan hukuman begitu ya. Padahal tidak seperti itu. Harusnya kita gimana nih? Berkolaborasi, bekerja sama. Ayolah nak, bagaimana caranya bla 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 agar tercipta seperti ini gitu ya. Itu lalu model berpikir menang kalah dan menang-menang gitu ya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya adalah pemenang gitu ya. Betul, karena bukan perlombaan di sini. Nah, lalu makna disiplin. Sebelum Bapak Ibu mempelajari arti disiplin yang sesungguhnya, ya, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu dari makna disiplin ini? Disiplin itu apa nih menurut Bapak Ibu nih? Sesuatu yang memaksakah, misalnya kayak gitu. Contohnya apalagi Bapak Ibu? Cung, ada yang mau berpendapat tidak? Disiplin itu apa nih? Peraturan, betul. Apa Bapak Hasan? Perilaku yang diharuskan ya, memaksa. Sepihak tidak Bapak Ibu? Sepihak, ya begitu ya, yang ada di gambaran kita dari makna disiplin. Padahal sebetulnya ya, menurut Mbak Diane Gosen ya, menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Ya, ternyata disiplin itu artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi ada juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Ya, artinya disiplin itu adalah jika seseorang menjadi murid atau seseorang menjadi pengikut, ya, maka mereka harus mengetahui dulu nih, ya, mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu tersebut ya, agar apa? Agar motivasinya yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari luar begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu juga ya, disiplin positif juga ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan apa tadi? Motivasi atau kesadaran dari peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebetulnya boleh ada reward ya Bapak Ibu ya, cuma sekali-kali saja gitu ya. Karena itu tidak akan bertahan lama. Ancaman juga atau hukuman juga mereka itu kalau terus-menerus seperti itu akan memberontak begitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan
menurut 3 teori ini Bapak Ibu, yang pertama ini yang di sekolah kita juga ya diterapkan ya profil pelajar Pancasila, ya tadi sudah disebutkan luar biasa sekali Bapak Ibu ya, beriman bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, menurut IBO Primary Years Program, nah ya apa ini? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Perbedaan dengan sebelah Bapak Ibu, hampir sama tidak? Hampir sama ya? Cuma beda istilahnya begitu ya, pada intinya mah sama, mengacu pada profil pelajar Pancasila lagi. Yang keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini lebih ke motivasinya Bapak Ibu. Lanjut nih Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Kita nih, diri kita sendiri Bapak Ibu, kalau motivasi dalam diri kita nih ya, betul tidak nih? Ada 3 ini nih, ya. Yang pertama, terkadang kita menaati peraturan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jangan lihat modelnya Bapak Ibu ya, mungkin kenal ya modelnya. Ini siswa saya gitu ya, pada saat syuting demonstrasi kontekstual ya. Jadi kita itu pertama terkadang kita termotivasi untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Ya, contohnya Bapak Ibu yang sudah setiap hari melakukan absen Kimob, nah bagaimana tuh rasanya ya? Pada awalnya bagaimana nih? Boleh tidak mengungkapkan perasaannya? Gimana? Pertamanya apakah memang langsung merasa tanggung jawab atau memang karena ada merasa ada hukuman gitu di situ gitu. Boleh curhat dulu, boleh ya Abi ya? Jujur ya, kalau kata jujurlah padaku ya gitu. Gimana? Boleh, boleh. Ya karena diharuskan. Terus kalau misalkan kena apa banyak telatnya kan kita dapat satu apa namanya tuh? Kok sanksi gitu ya. Jadi akhirnya mau tidak mau datang terus ya gitu. Takut ada pembinaan, takut kena pembinaan begitu ya Bu ya, betul. Ya sehingga terkadang kita timbul dalam diri kita itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi sekarang sudah gimana Bu setelah terus-menerus dilakukan Bu? Mengalir saja sehingga menjadi sebuah kewajiban ya Bu ya. Betul. Lalu yang kedua, terkadang kita termotivasi karena ingin mendapatkan hadiah, reward, penghargaan, pujian, betul tidak? Betul, terkadang begitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya ada di gambarnya ini pada saat 17-an mendapatkan hadiah begitu Bapak Ibu. Sebentar lagi juga kita lomba ya. Nah, berarti kita masuk ke motivasi yang kedua ya pada saat perlombaan nanti. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sekarang kita lihat dari 3 motivasi ini masuk ke intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik. Nah, yang pertama, ya, menghindari ketidaknyamanan hukuman bersifat apa? Eksternal, yang ini ya, eksternal. Nah, karena dari luar kan, ya, ekstrinsik. Ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bersifat eksternal lagi, ekstrinsik. Nah, ya. Biasanya ada kata-kata di sini, apa yang saya akan dapatkan bila saya melakukan ini, begitu ya. Kalau yang tadi yang bersifat hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, kan gitu ya. Ada kata-kata seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan. Nah, ini yang luar biasa ya, berarti bersifat motivasi dalam diri atau internal ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka itu dapat menjadikan mereka berharga begitu ya, menjadi manusia yang berkualitas begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kewajibannya sudah motivasi internal belum nih Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah ya, masuk kelas tepat waktu dan keluar kelas tepat waktu ya insya Allah dari dalam diri. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sudah masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, saya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu, apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Ada yang sudah tahu belum Bapak Ibu? Boleh berpendapat, minta tolong pendapatnya. Pak, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Boleh? Bu Dita boleh? Oh, Bu Dita semua mengacung nih dari belakang nih. Gimana Bu Dita? Apa bedanya nih hukuman? Boleh, siap. Kalau pengalaman saya kalau hukuman itu biasanya berbau dengan fisik.
Berbau dengan fisik, oh betul. Kalau konsekuensi lebih kepada apa ya? Pembelajaran. Jadi ada hikmahnya gitu. Iya. Oke, betul. Siap. Ada lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup? Cukup. Ya, kita lihat di sini perbedaannya. Tuh, kalau hukuman bersifat satu arah, ya. Jadi yang pihak selanjutnya yang di depannya itu dia tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan ya atau tidak begitu ya. Jadi karena bersifat satu arah. Tanpa melalui kesepakatan dulu, ya. Sedangkan kalau konsekuensi ini ada duduk dulu, menyepakati bersama, inginnya seperti apa, kalian butuh apa sih, ya. Kita bikin kesepakatannya begitu. Lalu hukuman yang diberikan berupa fisik atau psikis hukuman ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu berdasarkan sesuatu data yang umumnya dapat diukur. Artinya dia tahu kalau dia melakukan itu dia akan mendapatkan konsekuensi apa. Begitu ya. Jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaannya adalah seperti itu ya. Jadi siap. Oke, terima kasih Abi sudah membimbing ya. Ya begitu ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau siswa dihukum dengan hukuman, ya bukan konsekuensi, kira-kira akan lebih semangat tidak belajarnya? Tidak, ya. Yang ada malah ketakutan, benci, ya malas. Gak mau sekolah, aku malu dihukum di depan banyak orang gitu ya. Jadi menarik diri akhirnya. Ya, jadi kita harus mengarahkan kepada siswa bagaimana dia tumbuh motivasi internal dalam diri begitu ya. Betul. Lalu restitusi nih satu lagi nih. Restitusi itu bukan untuk menjudge Bapak Ibu ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Dengan cara memperbaiki hubungan ya dengan Ibu dengan muridnya. Lalu di sini tawaran bukan paksaan. Ya, jadi mereka memilih. Ya, jikalau kalian seperti ini, nanti akan seperti ini, gitu ya. Jadi kasih tawaran. Jadi boleh Ibu bertanya? Boleh. Berarti kalau misalkan ada tawaran dulu ya, misalkan anak memberikan atau menyampaikan ya udah Bu saya sholat duha aja atau ya udah Bu saya apapun itulah yang hukumannya bukan hukuman ya, penyelesaiannya misalkan yang dia inginkan lah iya kasarnya gitu ya berarti iya kalau misal ini ada anaknya yang suka olahraga misalnya ketika ya kayak Pak Hasan gitu kan iya ya udah Bu saya mendingan lari aja deh misalnya iya apakah itu termasuk hukuman atau nah oke. Kalau pernyataan silahkan lari 5 putaran lapangan, kalau itu ucapnya dari guru berarti itu adalah sebuah hukuman ya. Tapi kalau siswanya yang memilih sendiri, artinya siswa tersebut berusaha menyelesaikan masalahnya dengan konsekuensinya seperti itu gitu ya. Namun khawatir, mungkin beliau itu memang lebih suka sebagai atlet gitu ya. Sesuai dengan kemampuan daripada suruh hafal-hafalan surat misalkan Ibu ya, atau misalkan mengaji mungkin terkadang ada siswa yang seperti itu ya, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, siap Bapak Ibu, saya di sini punya kuis, silakan bisa di-scan barcode-nya. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai klik leaderboard dan masukkan nama, karena kalau nggak diklik leaderboard dan masukkan nama nanti nggak keluar skornya Bapak Ibu ya. Silakan. Oke. Boleh maju mangga. Word wall. Oh, terlalu lancar ya? Oke, siap. Karena banyak materinya. Iya, iya. Hah? Oh iya, oke siap. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba kuisnya. Jangan lupa nanti kalau sudah, tuh ya, klik leaderboard dan masukkan nama. Karena kalau nggak gitu nanti nggak muncul deh ininya. Nggak muncul skornya. Langsung mulai aja Bapak Ibu, silakan.
Siap. Silakan dicoba. Oke. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai, masukkan ini ya, namanya ya, dengan mengklik leaderboard. Bu Hasan mah nggak ngerjain. Oh, Bapak Hasan lagi ini, kuotanya limit. Jadi 1 berdua aja ya Pak Hasan ya. Sudah, jangan lupa klik leaderboard, masukkan namanya. Nah, leaderboard. Nah, klik dan masukkan nama. Iya, Bu Linda. Silakan tulis namanya. Biar nanti sudah. Oke, saya refresh coba ya. Siap. Oke, baru 2 orang. Kasih nama Bu. Iya, kasih nama. Jangan lupa diberi nama ya. Oke, kita refresh kembali. Oke. Mulai error. Nah, enggak ini mouse tuh hilang. Ada. Dapat berapa? Sudah, Bapak Ibu? Ya, kita lihat nih. Bu Linda unggul nih ya. Belum selesai semua kan? Belum selesai semua ya. Geris. Sudah semua? 1 orang lagi? Oh, 1 berdua berarti sudah semua ya. Oh iya, siap. Tidak muncul. Oke, dilihat saja ya. Ranking pertama Ibu Linda. Oke, tepuk tangan dong. Yang kedua, iya ini tidak tampil. Nah, sebentar. Sudah. Tetap ya. Sudah. Ya, sudah ya. Yang keduanya Ibu Eli, tepuk tangan dulu dong. Oi. Yang ketiganya Ibu Lucy. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Bu. Nah, yang lainnya ayo.
Tidak apa-apa, luar biasa. Kan tadi ya tidak ada yang kalah dan menang, semuanya menang-menang gitu ya. Masya Allah ya. Hanya saja ada yang lebih unggul begitu ya. Ibu-ibu kita lanjutkan lagi ya, bapak-bapak, bapak-ibu ya. Keyakinan kelas di sini ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Mengapa keyakinan kelas itu lebih penting? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ya. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Karena jika keyakinan kelas itu ya, tadi ya, selain abstrak dia juga bersifat universal atau bersifat umum kata-katanya. Lalu tidak boleh ada kata jangan atau tidak. Artinya dalam pernyataan ini harus positif. Kata-katanya jangan banyak-banyak biar mudah diingat ya. Sesuai dengan kondisi kelas, sesuai dengan kebutuhan siswa kita ya, di kelas tersebut ingin seperti apa kesepakatannya ya. Sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah juga dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kenapa keyakinan kelas itu lebih penting daripada peraturan kelas? Ya, kenapa nih Bapak Ibu? Kalau peraturan itu kan tadi ya bersifat memaksa, satu arah, ada hukuman fisik, ya tidak? Nah gitu ya. Kalau peraturan itu identik dengan seperti itu. Artinya sepihak, hanya satu orang saja, seorang guru tersebut yang membuat peraturan begitu ya. Pihak pertama. Sedangkan kalau di sini ada pihak pertama dan pihak kedua, dan kedua-duanya harus membuat kesepakatan. Ketika salah satunya ada yang melanggar, maka konsekuensilah yang keluar, bukan hukuman. Sehingga pembentukan keyakinan kelas tersebut lebih baik atau lebih harus digunakan di dalam kelas, begitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah seperti itu. Ya. Nih contohnya nih, kita lihat nih Bapak Ibu. Masuk tepat waktu, masuknya ke disiplin, ya tidak? Ya, ini kesepakatan kelasnya, ini keyakinan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih simpel lagi, lebih mengkerucut lagi ya kata-katanya ya. Lalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, masuknya ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berpakaian yang rapi, masuk ke disiplin. Mendengarkan ketika guru dan teman berbicara, berarti menghargai orang lain. Berkata yang sopan dan santun, menghargai orang lain. Menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab. Dari kesepakatan-kesepakatan kelas yang dibuat yang di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu ya, sehingga membentuk keyakinan kelas bahwa dalam kelas tersebut kita harus meyakini bahwa kita harus disiplin, kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menghargai orang lain, kita harus bertanggung jawab. Sehingga nilai-nilai tersebut kita yakini dalam kelas tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi akan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Betul. Lanjut ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Terkadang ya kita merasanya hidup kita itu hanya butuh sandang, pangan, dan papan gitu ya. Yang penting bisa makan, bisa shopping ya. Nah terus apa lagi nih? Primer, sekunder, tersier begitu ya. Ternyata bukan 3 Bapak Ibu. Healing ya, masuk kemana nih nanti healing ya? Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia ya. Yang satu nih ya, Bapak Ibu bekerja untuk apa saja nih dari kelima ini ya? Pertama untuk bertahan hidup, ya enggak? Pastinya dong ya. Untuk awal bulan tuh biasa sok belanjanya, beli beras, beli deterjen dan lain sebagainya. Bapak Ibu ya, itu untuk bertahan hidup, betul tidak ya? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk kebutuhan bertahan hidup biasanya untuk kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, motor, kendaraan ya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima nih Bapak Ibu ya. Saling menyayangi antar teman ya tidak. Nah, jadi kan akur ya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi lebih dari bagian dalam satu kelompok tersebut gitu ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima ya. Lalu penguasaan nih, ya terkadang kita juga ingin merasa dianggap, betul tidak? Ya, kita ingin merasa diri kita berharga dalam satu lingkungan tersebut. Sehingga nilai kebutuhan dasar penguasaan ini ya merupakan sebuah pencapaian atau kompeten
agar kita merasa diakui dan dihormati. Tuh ya. Lanjut lagi kebebasan. Ya, Bapak Ibu ya. Kita punya keinginan untuk bebas begitu ya. Jadi di sini nilai kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Lalu juga kita di sini tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik ya. Jadi intinya kita tuh dalam jiwa kita ada rasa ingin kebebasan gitu ya. Senang kan Bapak Ibu kalau libur sekolah? Oh, senang ya. Artinya kita memang mempunyai nilai-nilai kebebasan di sini ya. Lanjut kesenangan, udah liburan nanti ngapain Bapak Ibu? Healing, belanja begitu ya, shopping. Nah, ini berarti masuk ke kesenangan, ke poin yang kelima di sini ya. Mencari kesenangan. Iya. Siapa nih di sini yang suka melucu nih? Bisa dilirik. Berarti Pak Hasan ini oh gitu. Berarti Pak Hasan ini menebarkan apa nih? Kesenangan ya kepada temannya ya. Positif berarti Pak Hasan ini positif ya. Bersenda gurau, melucu dan juga menggemaskan. Coba kita lihat menggemaskan tidak? Lanjut ya. Ada studi kasus nih Bapak Ibu ya. Lihat di sini coba. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Serem ya Bapak Ibu ya. Ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru ya, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Coba saya ingin tahu jawabannya nih ya. Yang satu ya Bu Ani nih ya. Kata siswanya begini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, masuk ke nilai apa tadi? Oh ya, cung Gurita. Kesenangan, betul tidak Bapak Ibu? Betul, ya. Aku senang gitu ya. Lanjut yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Mana nih? Cung dulu, cung. Dulu sih, kasih sayang, betul ya. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Mana nih masuknya? Cung dulu baru dinilai. Iya Bu Eli. Apa Bu Eli? Penguasaan betul tidak Bapak Ibu? Betul dong. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Pak Hasan. Kesana apa kebebasan? Kebebasan, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu hebat. Bu Ani, harusnya Pak Hasan ya. Pak Hasan harusnya di sini ya. Betul, Masya Allah. Nah, iya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi ke sini. Posisi kontrol seorang guru. Nih, kita sebagai guru nih, terkadang kita tidak menyadari posisi kita tuh ada di mana nih saat ini ya. Ada penghukum, ada pemantau. Kalau penghukum biasanya bagaimana? Jewer gitu ya kalau sama murid ya yang masih kecil gitu kan. Lari sana di lapangan itu penghukum. Ada pemantau. Dilihatin WC eta make lipstik meni tebal-tebal teuing misalkan ya meni meror-meror teuing. Misalkan si eta make celana panjang sabelah misalkan gitu ya. Nah, pemantau ya. Ada pembuat merasa bersalah. Aduh nak, kalau kamu seperti itu nanti Bapak dimarahi kepala sekolah. Nah gitu ya. Jadi merasa bersalah siswa itu. Kalau tidak merasa bersalah, bagaimana nih? Nah gitu ya. Lalu sebagai teman, tenang jeung Bapak mah, nilainya digedekeun. Lupati mah gawean pekerjaan Bapak. Nah gitu, kadang ada yang seperti itu. Terkadang ya. Jadi teman di sini ya. Ada positif negatifnya. Ada sebagai manajer. Nah ini yang paling tertinggi ya, yang paling bagus, paling bijak begitu. Nah, di mana posisinya kita lihat dulu nih ya. Bapak Ibu, kita lihat videonya. Nanti setelah ini saya ingin Bapak Ibu siapa yang ingin mempraktekkan nih, misal sebagai penghukum satu jenis sifat saja dari kelima tersebut ya. Siap? Ready? Siap ya. Ready. Oke, lihat ini ya Bapak Ibu ya, sebagai kita satu-satu dulu deh biar enggak ngantuk kalau ngeliat semuanya ya. Nah. Ini rekan saya Pak Hasan. Sini kamu. Oh. Sini kamu ya. Ada kata-kata seperti apa nih yang ini? Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
Nah, tadi ya Bapak Ibu ya. Sebagai apa tadi yang pertama teh? Penghukum. Ada kata-kata apa di situ sebagai penghukum? Lari kamu, ya. Lalu terlambat lagi ya sebagai pemarah atau penghukum ya. Kira-kira dampaknya dari siswa seperti apa kalau diperlakukan seperti itu Bapak Ibu? Dendam, betul. Nondri, benci, nondri, stres. Nah, kira-kira bakal nurut mau? Besok terlambat lagi tidak? Bisa jadi terlambat lagi. Iya, kita lanjut yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Seperti apa bedanya yang main tadi? Nah, masih yang sama nih rekan saya nih Bapak Ibu nih. Ya, oke siap. Nah, yang kedua nih Bapak Ibu nih. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Hmm. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ini susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, responnya seperti itu siswanya ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita tadi sebagai apa ini merasa bersalah. Ada kata-kata apa biasanya di sini? Kamu senang ya kalau Aduh Gusti, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah, begitu ya? Ada. Nah, responnya tadi, maaf ya Bu, artinya siswa tersebut kira-kira responnya akan seperti apa? Apakah betul akan merasa bersalah? Ada yang bisa jadi iya. Kalau yang bersalah itu jadi akan mendalam nanti yang merasa bersalahnya gitu ya. Jadi minder nggak Bapak Ibu? Bisa jadi ya. Kalau misalkan nggak merasa bersalah, gimana tuh? Ya intinya mah kesana lagi negatif lagi ya, merasa benci dengan guru tersebut gitu ya. Mengulangi lagi, wah Bapak Hasan lebih tahu sekali ya karena setiap hari nih mengatasi yang terlambat ya. Nih lanjut lagi posisi sebagai teman, bestie katanya ya sama siswa teh. Coba gimana? Ayo, sip. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Genit ya. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Nah, ada kata itu ya. Salah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, guru sebagai bestie tadi, sebagai teman. Ada kata-kata apa tadi di situ? Demi ibu. Apalagi? Ya pokoknya mah ya gitu ya, bantu ibu, demi ibu ya. Jadi ada kata-kata seperti itu ya. Jadi tapi kita lihat di sini apa efeknya dari siswa jika terus-menerus diperlakukan seperti ini. Satu, melunjak, tuh aya kasieuna becek bahasa Sunda namanya. Jadi ngalunjak. Jadi bioslah si bapak eta mah ada bager gitu, si ibu eta mah ada bager gitu ya. Iya, ada baik si ibu itu mah lah. Nah, betul, mencari perlindungan begitu ya. Kira-kira ada efek jerahnya tidak? Tidak ada ya gitu. Memang yang kita cari bukan efek jerah sih, tapi lebih ke motivasi intrinsiknya ya. Kira-kira itu kecil
kemungkinannya untuk termotivasi dari sifat ini ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, sebagai pemantau nih ya, memantau dari kejauhan, memonitor. Nah, yang memantau nih. Dari kejauhan, siswa baru masuk gitu ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, sip, tadi ya dilihat ya Bapak Ibu ya, sebagai pemantau. Ada tidak nih di sini Bapak Ibu yang pernah merasa seperti itu sebagai pemantau? Nih, melihat dari kejauhan rambutnya gondrong, panggil sini ya. Rambutnya gondrong, harusnya gimana gitu ya, dikasih nasihat siswanya, dikasih, bahkan ada yang memberi hukuman di situ ya. Lalu sebagai pemantau iya, sebagai penghukum iya, terkadang ada yang seperti itu ya, ada gitu ya. Jadi apa efeknya dari siswa tersebut nih? Kira-kira dari kejauhan ada si bapak eta nih ya, karena dia sebagai pemantau, biasanya gimana nih? Langsung pergi misalkan ya, langsung yang tadinya harusnya lurus jadi belok gitu ya, ada bapak yang suka memantau, ibu yang suka memantau begitu ya. Jadi apakah menghindar, apakah dengan cara seperti itu siswa menjadi lebih tumbuh motivasi intrinsiknya? Tidak, malah lari ya, malah menghindar. Jadi dari kejauhan udah ngelihat si bapak kumisna si ciga kitunya langsung menghindar belok. Ya. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada yang apa ya, yang paling terbaik ya, ideal untuk saat ini ya, untuk saat ini. Sebagai manajer kita lihat Bapak Ibu. Nah Bu Am nih katanya nih, Bu Am nih sebagai manajer nih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Ya, Apa? Siap. Apakah Naren meyakini prinsip saling Ada luar menghormati? biasa. iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Masya Allah sekali ya yang kelima ini ya. Sudah ya. Nah ya, tadi ya Bapak Ibu ya yang sebagai manajer tadi ya, ada nggak sih perbedaannya sama yang keempat sebelumnya? Banyak ya, banyak. Lebih emosional atau lebih tenang? Lebih tenang. Lebih bijak atau lebih galak? Lebih bijak ya. Siswa diajarkan untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri ya. Jadi kita itu menyelesaikan tadi yang manajer itu dengan cara segitiga restitusi. Nah sebelum masuk ke sini Bapak Ibu, saya ingin nih kita mempraktekkan ya
dari kelima posisi kontrol ini. Sudah saya printkan kata-katanya ya, tidak usah bingung ya. Silakan dari kelima posisi kontrol ini, siapa nih yang mau mencari partnernya nih? Pak Hasan nih, Pak Hasan dan Bu Leni, boleh tepuk tangan nggak Bapak Ibu? Silakan, ayo Pak Hasan, boleh dicoba. Siapa yuk? Boleh di sini, Bapak, di sini Bapak Ibu. Siap. Aduh luar biasa sekali ini. Biar tidak tunduh ya, betul. Biar enggak ngantuk ya. Bapak, Ibu, tadi dari 5 posisi kontrol tadi mau yang mana? Merasa bersalah? Gurunya Ibu Leni. Oh, gurunya Ibu Leni. Bu Leni mau yang bagaimana Bu Leni? Memantau, penghukum, merasa bersalah, manajer, atau yang mana? Oh, penghukum. Oke, kita cari contekannya ya, yang menghukum. Siap. Nah, ini manajer, siap ya. Yang penghukum, Bu. Oh, pengennya penghukum, Kita mau siap. berantem di situ. Nah, ini pas 2 ya, siap penghukum. Ibu guru dan Naren, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Siap ya. Nah, ya siap, satu aja. Nah, Hasan, nah jangan lupa. Siap, Leni. Bu. Nah. Jangan terlalu jauh. Berarti harus dibaca. Dari sini Oh, lama ya. oh iya. Ini maklum ini guru teater, ini guru seni budaya. Oh ya baca dulu, oke siap boleh. Iya harus menghayati ya Bapak Ibu ya, luar biasa ini. Oke siap, Masya Allah sekali ini. Oke, siap. Bahasa Jawa. Boleh bahasa Jawa juga boleh ya Bu ya. Gage. Saya belum ngomong, belum selesai. Oh. Dasar pemalas, nggak kapok-kapok kamu. Nah, dipotong ya, baru ngomong saya itu ya. Action dulu. Action. Sudah siap? Bawa. Ini mic-nya satu lagi. Oh, ya, satu lagi ada mic-nya. Nah. Ya. Wis, mana nih? Di mana nih? Di Bu Leni aja ya. Ya siap. Kayaknya juga nyampe kok ke Pak Hasan juga. Jangan jauh-jauh, ini videonya di sini. Oke, siap. Aduh, terima kasih banyak nih, luar biasa. Nah. Hasan. Iya. Hasan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Iya, Bu, maaf. Apa coba alasan kamu sekarang? Saya Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sekarang coba kamu keliling lapangan 2 kali. ya kenapa harus keliling, Bu? Kenapa kamu lawan ibu? Hah? Berani-beraninya kamu jawab. Sudah mah terlambat. Keliling lapangan 5 kali sekarang biar kapok. Cepat. Ya udah, Bu, ya, Bu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Boleh satu lagi nggak sih? Melas bersih. Sebagai apa Bu? Pemantau. Ini hukuman. Oh, merasa bersalah aja. Sebagai teman sekarang mah yang kebalikannya ya nggak? Ya berarti manggilnya jangan Bu ya. Ya kan katanya teman. Nah, yang kalau tadi marah sekarang harus bestian. Ya, coba itu. Nah, ini luar biasa banget, tepuk tangan dulu dong nih aktor kita nih. Aktor kondang. Iya, siap. Siap, lanjut. Hasan apa Naren sih tadi? Hasan ya? Iya, Hasan. Hasan. Selamat pagi. Wah, sudah jam berapa ini kamu terlambat lagi ya? Iya, Ibu saya lupa ngebangunkan saya, Ibu. Kamu kok malah menyalahkan ibu kamu? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya, Ibu, walaupun saya lari kencang ternyata tetap terlambat, Bu, karena bangunnya kesiangan. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Ibu senang. Bikin ibu senang demi ibu, bisa kan? Oke, siap. Ya sudah, sana Siap, Bu. masuk kelas. Siap, Bu. Ibu beresin urusan absen kamu dulu. Terima
Makasih Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Oh, mangga silakan Bapak Hasan dan Ibu Leni, luar biasa ya. Wah. Iya ya, ternyata. Nah, tadi sudah dipraktekkan 2 ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi yang sebagai manajer itu kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yang satu, yang gimana nih? Kita menstabilkan identitas dulu dari masalah yang ada ya. Nanti dengan kata-kata apa kita lihat nanti selanjutnya ada ya. Tadi ini ya, di sini juga sebelahnya ada nih. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Lanjut, setelah itu kita validasi tindakan. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut ya. Yang kedua kita validasi tindakan. Kita tanya dulu nih, kenapa, apa motifnya dia nih, kenapa dia melakukan hal seperti itu ya. Ditanya, kamu punya alasan mengapa melakukan itu, kenapa ya. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu sebetulnya apa yang dia butuhkan ya, apakah di dalam rumahnya itu kurang kasih sayang, perhatian, harmonisnya keluarga, kan bisa jadi akan berdampak ke sekolahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah kita tahu apa motifnya mereka melakukan seperti itu, lalu kita akan menanyakan keyakinan dari dirinya ya, dengan cara kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa ya, seperti itu. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih ya. Jadi menggali motivasi dalam dirinya tersebut sehingga siswa tersebut mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sudah dia lakukan begitu ya Bapak Ibu ya. Dari segitiga restitusi ini. Oke, ya. Jadi kita lihat tadi ya kata-katanya dari segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas dengan kata-kata yang bagaimana tadi berbuat kesalahan itu tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi di sini Ibu hanya ingin mencari solusi atas permasalahan kalian ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kata-kata yang digunakan pada saat menstabilkan identitas siswa tersebut. Jadi jangan langsung dimarahin ya Bapak Ibu ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya agar siswa tersebut tidak minder gitu ya. Agar tidak minder atas perlakuannya begitu ya. Lalu yang selanjutnya setelah distabilkan identitasnya, lalu memvalidasi tindakan mereka ya. Betul apa tidak sih apa yang kamu lakukan tanpa kita menjudge ya. Jadi kita tidak boleh menjudge siswa, tapi siswa tersebut yang mengakui kesalahannya. Kenapa alasannya? Bagaimana? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Itu ya tergantung situasi dan kondisi ya Bapak Ibu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dicari alasannya. Kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu ya. Jadi Ibu paham kenapa kamu begitu, mungkin kamu itu ingin melindungi diri kamu dari apa, misalnya begitu ya. Karena saya diejek sama teman Bu, makanya saya berkelahi, berarti dia kan alasannya dia melindungi diri dia gitu ya. Seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik ya. Jadi kita cari validasi tindakannya kenapa siswa bisa seperti itu. Ya, lanjut. Setelah ini kita tanyakan nih keyakinannya ya. Jadi setelah kita identitasnya itu kita menstabilkan identitasnya, lalu yang selanjutnya validasi, sudah tahu nih alasannya kenapa dia seperti itu. Nah, sekarang kita menanyakan keyakinan kelas ya. Apakah yang kamu lakukan ini menyalahi peraturan sekolah, ya, keyakinan kelas, begitu ya, karena tidak ada peraturan tadi ya. Kata-katanya biasanya yang keluar seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas, maksudnya apa nilai-nilai kepercayaan keyakinan kelas yang kalian langgar gitu ya. Lalu nilai-nilai umum yang kita telah sepakati itu apa saja? Kamu sudah menyepakati apa saja nilai-nilai yang ada dalam sekolah gitu ya. Lalu bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Menurut kamu
seharusnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ya, sehingga kalau kamu loncat pagar tadi betul atau tidak sih gitu ya. Jadi menggali keyakinannya dan dicari Bapak Ibu sebetulnya dia itu ingin jadi orang yang seperti apa. Barangkali dia memang pengen jadi atlet loncat tembok gitu ya. Makanya dia karena dia ingin seperti itu, maka memang dia sering loncat tembok gitu ya. Jadi kamu menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Apakah memang betul itu kesukaannya atau memang dia karena ingin tadi apa tadi? Kesenangan, kebebasan begitu ya, loncat temboknya begitu ya. Jadi dari ketiga tahapan tadi ya, maka kita sudah melakukan sebagai posisi kontrol sebagai manajer gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada video yang saya buat Bapak Ibu beserta siswa ya. Saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di sini. Nanti saya mohon kritik dan sarannya bila ada kekurangan ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Iya lagi nge-zoom. Luar biasa kan? Ariska, Ariska. Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Lihat yang mana? Sudah ya. Siap, ini ada yang kedua Bapak Ibu. Ya. Aktornya masih sama.
Iya, backgroundnya saya nggak ingat ya. Iya, iya, wali kelas ya. Seneng kalau disuruh gini mah Bapak Ibu. Suaranya kecil ya Bapak Ibu ya. Oke, bentar. Pas banget ya, aduh Masya Allah. Koneksinya ini ya. Aduh, mohon maaf. Sebentar. Nah, oke Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Alhamdulillah tadi 2 videonya sudah diputar. Bagaimana Bapak Ibu, ada kritik dan saran? Oh iya, Masya Allah. Posisi manajernya sudah sesuai posisinya belum Bu nih, Bapak Ibu? Oh sudah, terima kasih banyak. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu? Oke baik ya, ternyata ada beberapa siswa yang memang dia suka pembelajaran yang langsung praktek seperti itu ya. Beliau itu berdua itu semangat sekali di syuting gitu ya. Diajarkan teater itu luar biasa, senang sekali. Kalau materi tidur terus, Masya Allah, berarti kita sudah tahu apa keinginan siswanya ya, Ibu ya. Betul ya. Oke, sebelum kita tutup, saya akan memberikan kesimpulan. Nanti saya ingin bertanya refleksi nih kepada Bapak Ibu ya. Penutupnya, menurut saya pribadi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian yang baik, betul tidak Bapak Ibu ya? Kita harus profesional dan kita juga harus punya jiwa sosial yang baik, mampu merefleksikan diri kita itu kurangnya apa, lalu apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita ya, posisi kita saat ini. Lalu bagaimana perjalanan kita sebagai guru, apakah kita sudah membimbing, apakah sudah menuntun atau menuntut begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita berharap dengan perilaku kita yang baik, perilaku kita yang sudah sesuai dengan disiplin positif itu menjadikan siswa kita lebih bertanggung jawab gitu ya. Dan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Oke, Bapak Ibu di sini ada tidak yang mau merefleksikan dari dirinya nih? Setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Silahkan, apakah tadi terhibur dengan aktornya gitu? Apakah materinya sudah jelas dan lain sebagainya? Silahkan boleh
Siapa yang mau merefleksikan? Oke, Ibu Eli, terima kasih. Silahkan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Boleh satu orang lagi? Boleh satu orang lagi? Bapak-bapaknya, oh iya bapak-bapaknya Pak Hasan yang paling ganteng. Oke, Bapak Hasan, sudah semangat. Saya yang melihat materi ini, saya lebih tahu lagi mana manajer, mana hukum, mana desain, Siap. apalagi tadi itu Bu. Kemantau. Ya, yang mudah-mudahan saya akan mencapai. Oke, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu hebat yang sudah hadir di sini. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.